Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Chapter 246. Wajah pemuda berambut hijau itu mendung dan ekspresinya jelek. Lingkaran cahaya mengelilingi tubuhnya, dan dengan cambuk emas kehijauan, dia berjalan selangkah demi selangkah. Dia benar-benar tidak bisa mentolerir lagi. Permukaan laut tampak bergoyang dengan langkahnya, dan pada akhirnya, itu berubah menjadi gelombang surga yang meluap. Ini adalah cerminan kemarahannya, karena bahkan samudra biru pun mulai bergelombang. Dia telah terkoyak belum lama ini, dan ini adalah noda yang tidak pernah bisa dia bersihkan. Tak perlu dikatakan, begitu berita ini kembali ke pegunungan ilahi kuno, dia tidak lagi memiliki kualifikasi untuk menjadi penerus berikutnya. Kunci lingkungan. Saya akan menghadapinya sendiri, kata Qin Yun. Tatapannya sedingin es, dan dengan cap di permukaan laut, dia mengarahkan cambuk emas kehijauan ke area di antara alis Shihao. Aku benci ketika orang lain menunjuk kepalaku. Bocah iblis itu tampak tidak puas. 10 lorong surgawi itu kuat? Perhatikan baik-baik bagaimana aku akan membunuhmu. Aku akan menghancurkan lorong surgawimu satu persatu dan membuatmu tak berdaya menyaksikan seluruh prosesnya. Pemuda berambut hijau memiliki ekspresi menyeramkan di wajahnya. Setelah memikirkan kualifikasinya untuk menjadi pewaris berikutnya, niat membunuhnya segera mulai mengalir. Cambuk emas kehijauan di tangannya hancur, dan dengan suara hong, laut besar meledak. Itu dibagi menjadi dua, mengungkapkan jalan besar saat kekuatan tak terbatas turun. Cambuk emas kehijauan naik secara dramatis, dan dalam sepersekian detik itu, seolah-olah itu adalah pilar yang menopang langit. Cambuk yang bersinar menjadi sangat tebal saat menghantam ke arah laut dengan kekuatan yang menakjubkan. Setelah melihat ini, Shihao tidak mencoba mengelak. Sebaliknya, jalan emas besar muncul di bawah kakinya. Dengan kecepatan ekstrim, dia bergegas keluar untuk menghadapi serangan ini secara langsung. Telapak tangan kanannya menyerang, dan Xuan Ni menyerang ke depan. Telapak tangan ini sepertinya mengandung kekuatan Xuan Ni, dan saat bertabrakan dengan cambuk emas kehijauan, suara deng besar segera terdengar. Air laut segera terguncang, menyebabkan gelombang bergegas ke langit. Anda? Ekspresi Qin Yun berubah. Berapa banyak waktu yang telah berlalu? Seorang pemuda yang baru saja memasuki transformasi roh sebenarnya dapat memenuhi teknik berharganya dengan tangan kosong. Kekuatan konyol macam apa ini? Sangat kuat. Bagaimana dia mencapai ini? Baru kira-kira 3 bulan, namun dia sudah bisa mencapai level ini. Di samping, para pelayan ilahi benar-benar terkejut. Sepertinya ada yang berbeda. Cahaya ilahi di sekitar tubuhnya sepertinya terhubung ke langit, menciptakan gerimis cahaya. Ini sangat mirip dengan level dari legenda. Salah satu pelayan ilahi mencurigai ini dan mulai gemetar. Sial! Shihao melompat ke langit, dan di belakangnya, sepasang sayap emas mengepak. Angin dan kilat menari-nari dengan kacau, menyebabkan permukaan air naik saat kilat berkelok-kelok. Adegan itu sangat mengerikan. Dia terjun ke bawah dan mengirim tinjunya ke arah pemuda berambut hijau. Serangan ini mengandung jenis keberanian dan tirani. Matanya begitu cerah sehingga menakjubkan. Membuka! Qin Yun berteriak keras, dan cambuk emas kehijauan di tangannya dicambuk untuk menghancurkan lawannya. Simbol padat melayang-layang, dan itu terdengar seperti mantra yang dilantunkan saat mereka bergemuruh. Sial! Kali ini, Shihao adalah orang yang menempati dataran tinggi. Tinjunya segera menghantam cambuk emas kehijauan, memukulnya begitu keras sehingga artefak berharga itu tampaknya telah berubah bentuk. Itu bergetar dengan suara weng-weng saat cahaya di sekitar tempat ini berkembang lebih cemerlang.
Hancurkan dia! Raungan keras King Yun memenuhi langit dengan simbol. Sebuah penghalang cahaya melindungi tubuhnya saat dia bergegas keluar untuk menyerang musuhnya. Namun, tidak ada yang bisa meramalkan tingkat kekuatan Shi Hao yang tidak masuk akal. Seluruh tubuhnya bersinar, membentuk spiral emas satu demi satu. Mereka menelan kekuatan spiritual King Yun, menghancurkan simbol-simbolnya. Apa? Ini bukan hanya kekuatan dari tekniknya yang berharga. Dia menggunakan kemampuan bawaan tubuhnya untuk mencapai ini, menggunakan kekuatan transformasi spiritual untuk merebut kekuatan spiritual untuk dirinya sendiri. Tidak mungkin dia benar-benar mencapai level seperti itu, kan? Spiritualisasi tubuh absolut yang legendaris. Para pelayan ilahi benar-benar terkejut. Tak satu pun dari mereka berani mempercayai ini. Dang, dang. Shi Hao seperti dewa tertinggi. Dari atas langit, dia mengepalkan tinju satu demi satu, terus-menerus mengayunkan cambuk emas kehijauan. Segera setelah itu, teknik berharga bermata 28 segmen ini menjadi cacat. Awalnya, itu bukan cambuk yang lembut, melainkan seperti pedang yang tidak berguna. Sekarang, bagaimanapun, itu benar-benar menjadi tidak berbentuk. Segera setelah itu, suara kaca dipancarkan, dan retakan mulai muncul satu demi satu. Sial! Serangan terakhir dilakukan. Tinju Shi Hao pecah, langsung mendarat di artefak berharga. Dengan suara kaca, itu tidak tahan lagi dan hancur di tempat. Bagaimana ini mungkin? Pada titik ini, mata King Yun bahkan menjadi merah. Ini adalah artefak berharga yang dia pelihara sendiri, dan itu telah menemaninya selama bertahun-tahun. Itu mengandung banyak spiritualitas dan sangat kebal, jadi bagaimana bisa dihancurkan oleh orang ini? Itu bahkan bukan sesuatu yang istimewa. Bukankah itu hanya cambuk yang patah? Shi Hao meringkuk bibirnya seolah-olah dia tidak peduli tentang itu. Dia menukik ke bawah dan hendak meraih King Yun. King Yun sangat marah. Artefak berharga yang sangat dia cintai diperlihatkan penghinaan dan kehancuran seperti itu, memenuhi dirinya dengan kemarahan. Kekuatan tak terbatas dari teknik berharga meletus saat dia mulai bertarung dengan semua yang dia miliki. Dengan raungan keras, dia berubah menjadi luan hijau, bentuk aslinya. Sayapnya cerah dan jelas, menerangi dan menutupi langit saat mereka bergerak. Simbol dan warna cemerlang ada di mana-mana, mengguncang seluruh wilayah laut ini. Makhluk berdarah murni. Di kejauhan, sekelompok orang berteriak. Mereka semua khawatir dengan ini. Dengan munculnya luan hijau, langit dan bumi tampaknya telah kehilangan semua warna. Panjangnya beberapa puluh meter, dan dengan goyangan, simbol hijau segera tersebar dari langit seperti hujan cahaya. Mereka membentuk benda-benda langit yang menghujani lawannya. Namun, apa yang terjadi sebagai hasilnya mengejutkan semua orang. Tubuh Shi Hao hanya berdiri di sana tak bergerak di permukaan laut, dan tubuhnya bersinar seperti embrio spiritual. Dia melahap energi esensi dari segala arah, sepenuhnya menyempurnakan semua benda langit yang agung ke dalam tubuhnya sendiri. Ini hanya terlalu mengerikan. Orang macam apa dia? Serangan fana dari makhluk berdarah murni dibubarkan begitu saja. Semua orang melepaskan napas terkejut, benar-benar kehilangan kata-kata. Mereka hanya tidak tahu bagaimana harus bereaksi. Benar, ini benar-benar spiritualisasi tubuh mutlak. Dia benar-benar jenius yang sangat berbakat. Mencapai level ini hanya dalam waktu 3 bulan, sayang sekali. Kami benar-benar melewatkan kesempatan seperti itu dan menjadikannya musuh kami. Para pelayan ilahi menghela nafas dengan penyesalan yang tak tertandingi. Mereka tidak berani berlama-lama lagi dan dengan cepat bergerak. Jika tidak, pemuda berambut hijau akan mati di sini, karena dia jelas bukan lawan Shi Hao. Keempat pelayan ilahi secara bersamaan mengambil tindakan,
membentuk 4 garis kilat saat mereka menyerang dari semua sisi. Mereka mencoba menghancurkan bakat ini sejak awal untuk menghindari bencana di masa depan. Dang! Sebuah batu berkilau terbang keluar, menyerang seorang penatua di antara alisnya. Dia segera melepaskan tangisan yang menyedihkan. Dahinya hampir retak terbuka saat darah dicurahkan. Aku akan mati karena kesakitan. Siapa yang membangunkanku? Batu pemogokan ilahi menjerit sedih. Itu naik dari air dan sekali lagi kembali ke sisi Shihao. Ki. Garis pancaran pedang meretas. Pedang patah itu menunjukkan kekuatannya, memaksa seorang pelayan suci untuk mundur, tidak berani mendekat. Selain itu, 10 lorong surgawi di sekitar Shihao terhubung bersama. Mereka mengandung jumlah pancaran spiritual yang tidak ada habisnya. Saat dia bergegas menuju Green Luan, cincin yang mempesona ini mengikuti. Hong! Tabrakan yang dihasilkan sangat luar biasa. Cincin ilahi Shihao bersinar dengan gemilang saat melakukan kontak dengan Luan Hijau, membuatnya mengeluarkan banyak darah. Itu segera dikirim terbang secara horizontal. Sementara itu, 2 pelayan ilahi lainnya mundur. Meskipun kemampuan ofensif mereka mengejutkan, cincin suci itu terlalu kuat. Selain itu, bocah iblis yang menemaninya juga luar biasa, jadi mereka menyingkir. Dengan suara peng, Shihao mengejar. Dia duduk di atas Luan Hijau, dan dengan tamparan telapak tangannya, sejumlah besar tulangnya segera patah. Dengan gerakan yang begitu sederhana dan langsung, makhluk berdarah murni menjadi terluka parah dan mengeluarkan banyak darah. Bocah iblis itu duduk di punggungnya dan meraih lehernya. Mengapa makhluk yang bahkan tidak berada di puncak transformasi spiritual terus-menerus bertingkah begitu suka memerintah di depanku? Shihao mengkritik Luan Hijau. Pada saat ini, Luan Hijau bahkan memiliki pikiran untuk bunuh diri. Meskipun masih belum mencapai kesempurnaan di dalam alam transformasi roh, alam kultivasinya saat ini masih lebih tinggi dari anak iblis ini. Namun, itu masih dikalahkan pada akhirnya. Kali ini, itu bukan karena kecerobohan, melainkan karena dia benar-benar tidak bisa menandingi Shihao. Dia ditangkap dengan paksa oleh lawan dan ditekan. Tolong bersikap lunak! 2 pelayan ilahi berteriak keras saat wajah mereka memucat. Mereka segera pindah sekarang setelah melihat situasinya berubah menjadi masam, tetapi mereka masih terlambat. Kekuatan lawan benar-benar sedikit menakutkan. Jika ini terus berlanjut, maka bahkan mereka yang memiliki kekuatan di puncak transformasi spiritual tidak akan mampu mengalahkannya. Tingkat peningkatan bocah iblis itu terlalu cepat, jauh melebihi harapan semua orang. Ketika kamu ingin membunuhku, mengapa kamu tidak berpikir untuk menunjukkan belas kasihan seperti ini? Shihao bertanya. Green Luan mengeluarkan raungan rendah, dan kilatan tak menyenangkan muncul di matanya. Namun, itu tidak bisa berjuang bebas. Di kejauhan, Yun 11 yang berpakaian ungu dan Yin Sui yang berambut perak juga muncul, menemani para pelayan ilahi. Mereka tiba tepat pada waktunya untuk melihat pemandangan ini, menjadi sangat terkejut. Berapa banyak waktu telah berlalu? Belum lama sejak mereka terakhir bertemu, namun pihak lain sudah sangat menentang surga. Menangkap King Yun bahkan tampaknya bukan tugas berat baginya. Anak muda, di dunia ini, tidak ada hitam atau putih yang mutlak. Bahkan musuh pun bisa menjadi teman. Kita semua berjalan dalam abu-abu, jadi jangan bertindak begitu keras kepala. Kali ini, benar-benar King Yun yang salah, tapi dia memang berasal dari pegunungan ilahi kuno. Setelah berbicara sampai di sini, pelayan suci itu berhenti sejenak untuk melihat reaksi Shihao. Apakah Anda mencoba untuk memperingatkan atau mengancam saya? Saya benar-benar benci ketika orang lain berkhotbah kepada saya, terutama ketika mereka mencoba membunuh saya berkali-kali. Apakah Archaic Divine Mountains begitu luar biasa? Harap perhatikan baik-baik.
Setelah Shi Hao berbicara, tangannya mengerahkan kekuatan, mematahkan leher Luan Hijau. Ah, raungan marah dilepaskan dari jiwa Luan Hijau. Matanya melebar, penuh keengganan. Itu adalah makhluk dari Archaic Divine Mountain dengan darah murni yang sangat disukai oleh para tetua, dan membunuhnya berarti menyinggung sekelompok ahli tertinggi. Siapa yang berani memulai perang dengan klannya dalam situasi normal apapun? Jiwanya menyala, dan tubuhnya berbunyi gabeng-gabeng. Simbol-simbol di dalam tubuhnya dihancurkan oleh kekuatan terbatas pada saat kematiannya. Ini membuat Shi Hao menghela nafas dengan penyesalan. Dia tidak bisa mendapatkan teknik berharga balapan. Di kejauhan, semua penonton tercengang. Ini adalah makhluk berdarah murni, namun masih dicekik sampai mati oleh seseorang. Dibunuh dengan leher diremas benar-benar membuat orang merasa bersalah. Pada saat yang sama, semua orang merasa sangat terguncang. Ini tampak seperti pewaris dari pembantai dewa. Dari mana asal pemuda ini? Ini terlalu berani. Bukankah dia takut membawa bencana pada dirinya sendiri? Keberanian semacam ini benar-benar konyol. Para pelayan ilahi gemetar, dan wajah mereka dengan cepat kehilangan warna mereka. Sikap kuat macam apa ini? Anak muda itu tidak takut sedikitpun pada Archaic Divine Mountains saat dia menghancurkan Green Luan sampai mati seperti ayam kecil. Bagaimana mereka menjelaskan hal ini ketika mereka kembali ke pegunungan? Pemuda berambut hijau itu meninggal, namun pihak lawan sama sekali tidak takut pada Archaic Divine Mountains. Ini membuat wajah para pelayan dewa menjadi pucat, dan mereka hampir pingsan. Di masa depan, jika ada orang lain dari pegunungan Archaic yang ingin mendorongku, maka inilah hasilnya. Bocah iblis itu berbicara. Pada saat ini, bahkan suara napas bisa terdengar. Ini terlalu berani. Itu adalah ancaman langsung terhadap Archaic Divine Mountains, benar-benar kebalikan dari apa yang seharusnya terjadi. Serahkan hidupmu. Para pelayan ilahi berteriak dan bergegas bersama-sama dengan membunuh. Aku tidak ingin berurusan dengan kalian semua. Saya akan berkultivasi. Shi Hao tidak mengatakan apa-apa lagi dan mengumpulkan Luan Hijau ke dalam kantong langit dan bumi. Dia menghilang dari tempat ini tanpa meninggalkan jejak. Sensasi segera pecah di area ini. Bocah iblis itu telah meninggalkan pepatah legendaris. Selama bertahun-tahun yang akan datang, orang masih akan mendiskusikan bagaimana bahkan makhluk berdarah murni menjadi mangsanya. Yun 11 menjadi tercengang, dan pupil matanya dipenuhi dengan kilau yang tak terlukiskan. Pada akhirnya, dia menghela nafas. Meskipun dia tidak mengambil tindakan, dia cukup yakin bahwa anak iblis itu juga tidak memiliki perasaan yang baik terhadap gunung surgawinya. Orang ini terlalu tangguh. Bakatnya bahkan lebih mengejutkan daripada makhluk dari gunung ilahi kita. Katakan padaku, berapa banyak orang dari gunung surgawi kita yang bisa berdiri bahu-membahu dengannya atau bahkan mengalahkannya? Gumam Yin Sue. Bulan yang cerah menggantung tinggi di langit, dan laut hijau menjadi jernih dan kristal karena memantulkan cahaya bulan. Sebuah kapal hantu hanyut sendirian, dan semua makhluk menjauh. Banyak orang mulai mengutuk. Mengapa masih ada kapal hantu bahkan setelah mereka beralih ke lautan yang berbeda? Itu benar-benar menyebalkan. Ini secara alami diambil dari kantung surga dan bumi anak iblis itu. Bagi orang lain, kapal hantu itu sangat tidak menyenangkan, tetapi baginya, itu adalah alat untuk berkeliling laut. Itu bahkan bisa dianggap sebagai kapal harta karun. Cahaya bulan menyebar dengan lancar, menyebarkan kemegahan keperakannya. Anak iblis di dalam kapal sangat gembira saat dia mengeluarkan meja batu giok. Dia dengan senang hati memanggang daging Green Luan emas cerah sambil minum anggur yang enak. Anggur setan kecil sangat langka dan berharga. Setelah dituangkan ke dalam cangkir batu giok,
itu bersinar dengan kecemerlangan tembus pandang dan melepaskan aromanya. Dia mengangkat kepalanya untuk meminumnya dan merasakan kepuasan yang tak terkatakan. Fody, kamu adalah Fody. Ini adalah pesan yang tersirat dari tangan Harry Bowl. Itu memprotes karena tidak menerima cukup anggur, dan akibatnya mengkritik anak iblis itu. Jika Anda minum lagi, Anda akan mulai mabuk tinju lagi. Lebih baik jika Anda minum sedikit lebih sedikit. Bocah iblis itu mengunyah sepotong daging yang bersinar dan menenggak secangkir anggur setan kecil sebelum mengatakan ini. Tiba-tiba, serangkaian tawa terdengar seperti dering lonceng perak. Suaranya merdu, memabukkan sampai ke tulang-tulang mereka seolah-olah berasal langsung dari alam itu sendiri. Begitu kapal hantu mulai bergerak, semua orang akan mundur. Bagaimana mungkin ada seseorang yang mengikutinya? Ini memulai bocah iblis itu, membuatnya melihat sekeliling. Hujan cahaya tersebar di permukaan laut sebelum berkumpul bersama. Itu membentuk sosok cantik yang menginjak riak dan tiba di depan kapal hantu. Siapa kamu? Shi Hao bertanya. Tidak perlu bertindak begitu galak. Melalui keajaiban takdir kita berdua bisa bertemu. Dia tersenyum manis sebelum berubah menjadi hujan cahaya lagi, langsung menyebarkan dirinya ke kapal hantu. Cahaya bulan menjadi kabur, dan hujan cahaya berkumpul kembali, sekali lagi membentuk sosok. Keanggunannya sangat mengharukan, dan keanggunan serta kecantikannya keluar dari dunia ini. Dia terlalu cantik, seolah-olah dia adalah peri yang turun dari bulan. Bahkan bocah iblis yang menggigit dan bergulat dengan wanita cantik tanpa perasaan apapun terhadap lawan jenis merasa sedikit linglung saat ini. Keindahan seperti ini jarang terlihat sepanjang hidup seseorang. Hei, gemuk, dari mana asalmu? Naik ke perahuku seperti ini, apa yang kamu coba lakukan? Hanya sesaat kemudian dia menggosok matanya dan menanyakan ini. Setelah peri bulan yang cantik mendengar kata gemuk, dia langsung merasa tercengang pada awalnya. Namun, dia mulai tertawa pelan segera setelah itu. Lemak ini datang untuk minum sebentar. Apa kau tidak akan menyambutku? 1. Tanpa judul. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.